Audio Jungle. Baik sahabat Aerupasio, selamat malam. Pada saat ini kami berada di kafe tentang kopi miliknya Ko Wawan. Ini beliau ada Bang Wawan di saja. samping saya. Oh, Bang Wawan ya. Ya, lebih familiar atau Mas Wawan malah lebih familiar. Ko tuh jarang. Kami juga ditemani oleh crosser dari Jawa Tengah. Tengah Semarang. Beliau bernama Bayu Seto. Bayu Seto ini pemirsa, sahabat Aerupasius, sudah melanglang, katakanlah melanglang buana di Indonesia, beberapa area Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, bahkan pada hari ini ada bersama kita di kejuaraan Grass Track Air Lembatung Kecamatan Aerupas yang telah menyabet juara umum. Nah, pada kesempatan hari ini juga, malam ini kami ingin berbincang-bincang dengan owner sirkuit dan crosser yang dibawa dari Jawa terkait motivasi Bang Wawan membangun sebuah sirkuit di Kecamatan Aerupas yang menurut beberapa pihak dari ini maupun yang sudah terbiasa di crosser-crosser ini mengatakan bahwa sirkuit Aerupas saat ini boleh dikatakan sebagai embrio sirkuit yang bertaraf nasional. Ya, mudah-mudahan itu nanti bisa terrealisasi. Namun sebelumnya kami ingin tanya-tanya dulu dengan Bang Wawan, bagaimana sih sebenarnya perkembangan sirkuit ini? Selamat malam Bang Wawan. Malam Bang Yasen. Ya, terkait dengan kejuaraan Grass Track dari Sabtu sampai Minggu ya Bang Wawan. Apa yang memotivasi Bang Wawan itu membangun sebuah sirkuit, padahal kita ketahui bahwa biayanya itu cukup besar juga. Nah, apa ini yang memotivasi Bang Wawan untuk membangun sirkuit ini sehingga pada hari ini final kejuaraan dan cukup mendapat respon yang baik dari masyarakat? Sebenarnya motivasinya itu tidak lain dan tidak bukan untuk memperkenalkan Aerupas saja. Karena saya tuh tujuannya apa ya? Hidup tuh kenang-kenangan sih. Ya. Jadi kalau kenang-kenangan yang saya buat baik, berarti kan kenangan saya baik. Gitu aja sebenarnya. Terus mengenai Grass Track ini memang kita dibantu oleh perusahaan-perusahaan juga. Tidak lepas dari sendiri. Terutama ya ini SMI ya disupport oleh RIM karena kita memang mintanya dari awal dibikinkan sirkuit Ya. jadi tidak seperti yang orang lain kan ditukar sama sawit dan lain sebagainya. Jadi intinya bikin sirkuit ini ya biar Aerupas tuh lebih terkenal saja sih, tidak lain dan tidak bukan. Artinya bagaimana mengangkat nama Aerupas ini Betul. ke permukaan ya, sehingga Betul. bisa dipublikasikan. Ya karena kita orang sini kan, kalau nggak kita siapa lagi Oh, kira-kira. ya. Kalau ajak gestek itu ya. Betul. Nah, kemudian nih Bang Wawan, oke, kami sudah tangkap apa motivasi membangun sirkuit. Nah, pada hari ini cukup mendapat perhatian dari penonton. Adanya crosser dari Jawa yang memang menunjukkan skill-skill yang luar biasa sekali. Nah, ini Bang Wawan, apa sebenarnya yang memotivasi juga sehingga harus mendatangkan crosser dari Jawa? Padahal mungkin lumayan juga biayanya ya. Ya. Boleh cerita sedikit Bang? Nah, ini kita cerita dulu ya. Sebenarnya bukan bawaan saya Oh ya. ceritanya. Di Aerupas ini kan dulunya ada ATC. ATC itu salah satu wadah atau badan yang untuk di balapan tuh, lembaga. ATC itu Aerupas Trail Club. Nah, sekarang kita legalkan namanya menjadi MTC, Mitra Trail Club. Kenapa selalu mitra saya? Ya kan? Namanya mitra ini kan teman, sahabat dan kawan. Ya nggak? Ya, ya. Jadi saya menggunakan itu. Jadi menggunakan mitra semua. Terus yang si Bayu Seto pembalap kita ini,
aslinya itu bawaan dari BSR, Pangkalan Bom. BSR itu boleh. Tim Bomber Sawit Racing. Oh. Bomber Sawit Racing. Ya. Nah, nanti kita undang juga bosnya untuk hadir di sini untuk perkenalan, ya kan? Jadi ceritanya malam Sabtu berarti ya. Sabtu, ya. Malam Sabtu mereka baru datang, saya undang ke sini. Kebetulan saya sama anggotanya bos BSR pun akrab juga. Jadi saya ngeluh. Dalam artian kok MTC ini nggak ada pembalap gitu loh. Iya, iya. Padahal termasuk yang mengadakan event. Betul? Ya kan? Kok nggak ada pembalapnya? Nah, ini ceritanya Bang Ihsan. Jadi saya maunya nanti trofi-trofi saya tuh yang pendapat dari Bayu Seto itu saya minta mau letak di Gernak Kopi. Oh. Nah, jadi saya minta sama bosnya BSR, ya, Abang Ujang kita lah nanti kita undang. Bang Ujang, tolonglah aku bilang kita kolaborasi lah, ya kan? Karena MTC ini sebenarnya wadahnya event gestrek yang sekarang. Kok nggak ada pembalap? Kok nggak ada pemainnya? Klubnya ada gitu loh, ya kan? Lucu kan? Nah, akhirnya beliau pun karena sama kita baik lah kan, kenal di ACC. Jadi dealnya itu malam Sabtu ya, Bayu Seto. Terus beliau ini memang salut saya. Iya. Salutnya apa? Tim BSR ini cerita sedikit ya, mumpung lagi cerita. Timnya mereka tuh tidak membawa motor trail standar tidak bawa. Tidak bawa. Ya, jadi malam itu kami ngomong, berarti si Bayu Seto nonton saja, ya kan? Cuman dari mimik wajah tuh dari malam tuh saya sudah tahu, kayaknya kurang serk gitu ya kalau dia cuma menonton, ya kan? Akhirnya aku bantu cari, pinjam motor, tidak ada yang mau pinjamkan. Dalam artian tuh takut rusak lah, sampai saya bilang rusak kami ganti deh, ya kan? Ya namanya nasib orang, mungkin rezeki orang kan beda-beda, ya kan? Nggak mau diganti yang baru mungkin kan? Nasibnya si Bayu Seto pakai yang baru. Ya udah beli aja sih, kenapa? Jadi ketika mau pinjam, kalau rusak pun diganti, masih juga tidak ada yang mau. CRF dia minta CRF boleh, KRX boleh, WR pun boleh. Ya. Nah, malam tuh telepon langsung, CRF tidak ada stok. Besoknya lagi kulihat dia pun kayak ngotot mau ikut yang di apa? 155 ya. 155 standar. Jadi aku pun kan jadi gimana ya, risau juga kan, rasa lihat mimiknya itu, jadi rasa enggak puas. Dia kan kayak kita lah, enggak terpenuhi, itu gimana rasanya gitu. Akhirnya si Budi, WR ada Bang? Oke, beli saja. Jadi motornya disediakan dari mana? Dari MTC Di mana menyiapkan. itu? Ada yang dipakai dari mana Ada, jual ada. satu? Maksud saya, apakah dari Aeropas ini ke Tapang atau Kalteng? Dari Aeropas ada stok ya. Oh. Ada stok, akhirnya kita ambil. Nah, itu ceritanya. Jadi langsung baru ambil dari dealer Aeropas ini. Ya? Aeropas. Juara satu pula. Juara satu ya. Ditambah adventure-nya, adventure Ya, ya, yang 35 up, juara satu lagi. Wah, itu kalau dilelang sih kayaknya udah ada tadi yang bisik-bisik. Oh, ya. Bos Wawan, kalau mau dilelang info ya. Wah, Naik ini ya. naik. Cuman Aeropas saya News juga mau beli. Aeropas News juga. tahan dulu. Oh, jangan. Ini mau kita pakai di Kejuaraan di Lamandau. Lamandau. Jadi kalau memang oke nanti plan saya, tapi kalau Mbak Ujang mau ngasihkan juga sih, atau Bayu Seto mau ngasihkan juga sama tim ya. Plan saya satu kejuaraan kami up 10 juta deh. Oh, Lelang ya. Jadi semakin banyak dia dipakai juara satu. Tapi yang dihitung juara satu ya, juara dua kita nggak hitung. Ya, Ya, itu dong. ya. Jadi motor WR itu motor pertama di MTC saat Betul, ini, betul. dan motor pertama juga yang bisa menjuarai di kelas 155. Betul, standar. Memang keren. Keren. Selamat ulang tahun. Oke, kita lanjut ya. Ya. Kenapa?
Nah tadi mungkin sudah saya tanyakan ya motivasi untuk membawa crosshair dari Jawa tadi. Saya mau lebih ingin mengetahui tentang rencana Bang Wawan ini. Oke. Nah, setelah kita katakanlah sukses pada hari ini dengan adanya kejuaraan di Lembatung, air Lembatung, Mitra Lebatung. Mitra Lembatung, Kecamatan Air Upas. Seri ya, Bang Wawan ya. Seri. Pertama. Rencana ke depan itu seri kedua dan seterusnya, kira-kira kurun waktu itu berapa bulan sekali atau apakah setahun sekali? Kalau nggak salah dari Korwil, IMI, Ketapang. Iya. Kayaknya dia itu udah termasuk jatuh cinta sih sama sirkuitnya Eropa. Sudah mulai jatuh cinta. Mulai jatuh cinta. Dalam artian tuh sirkuitnya yang bagus, menantang untuk pembalap Jawa kan. Karena kalau yang biasa-biasa tuh rugi juga kita datangkan. Mohon maaf lah, ini bukan sombong. Iya. Cuman tuh kenyataannya kayak gitu. Jadi rencananya bulan Agustus yang Bulan seri kedua. Agustus 2023 ini. Ya. Terus yang ketiganya kita belum putuskan. Oke. Setelah nanti seri kedua barulah kita Ya. rencanakan. Tergantung, terus di hadiah itu kan ada nilai 3 motor. Plusnya 2 kali. Gasnya 2 kali. Ya. Kemarin Korwil mintanya tuh 5 motor. Cuman kalau Pak Korwilnya tidak rasa yakin atau pede, dikasih plus saja 2. Nah, jadi ini pulang lagi Bang Jansen. Tergantung support dari Pemda kita juga. Kalau mereka memang ada menggelontorkan dana dari pihak Dispora atau KONI atau aspirasi, saya dengar itu kita jadikan hadiah semua dananya. Jadi untuk sirkuit ini biarlah kami yang ngurus. Jadi uang memang kalau dana dari mereka ada keluar bantuan bahasanya, kami akan jadikan semua itu hadiah. Depannya ini kan mungkin ada perkembangan yang lebih baik. Ada enggak rencana kira-kira bagaimana mengembangkan areal ini? Sementara kita ketahui ini Penonton ya, masalah penonton mungkin ya. ya Ya, Pak. di area sirkuit ini sudah ya katakanlah tanah milik warga yang sulit sepertinya untuk dilepaskan. Sangat betul. Sangat Gimana betul. menurut Bang Wawan? Itu kita punya cadangan 8 hektar lokasi. Ada ya? Ada. Itu kemungkinan kita akan desain untuk menjadi super make ya. Supercross mungkin. Bukan yang di atas ini gestek di bawah motocross. Power track Power atau GC ya. Karena kita dengar-dengar Indonesia masih minim lapangan tuh. Jadi kemungkinan di 8 hektar itu pun kalau jadi ya. Ini saya pun masih berangan-angan juga. Kalau jadi itu jadi power track, sama di dalam itu ada off-road. Off-road di sana di satu lokasi. Jadi kalaunya 8 hektar aku lihat kita bisa kelola. Itu benar-benar pure punya sirkuit. Lokasinya betul-betul pure, tidak seperti sekarang. Iya. Sekarang ini aduh. Termasuk di PPP. Ada juga sih kekecewaan, cuman nggak bisa diselesaikan. Jadi memang supportnya susah. Supportnya masih kurang terus terang aja. Ya, Kalau- tapi kan ini baru pertama kali mungkin Betul. setelah melihat ini. Mungkin Untuk pengalaman mudah-mudahan, ya. Ya, mudah-mudahan, Dengan kedepannya. mudah-mudahan pun tidak dipindah lah sirkuitnya. Ya. Ya, Mudah-mudahan saya tidak dipindah gitu. Mungkin saya menambahkan kalau seandainya benar dibangun sirkuit untuk power track sama off-road itu di dalamnya, itu kira-kira kalau di Kalimantan ini khususnya ya, Ya. keseluruhan itu sudah ada belum sirkuit seperti itu? Atau ini bakal jadi pertama kali ada di Kalimantan? Kalau satu lokasi ada 2 track belum ada ya. Belum ada ya. Bisa. Berarti landing mungkin ini baru ini. luar biasa ya. Jadi kalau ini terrealisasi, ini akan jadi pertama kali di Kalimantan. Ya. Mungkin di Indonesia kali ya. Mungkin di Indonesia. Mungkin di Indonesia bisa jadi ya. Nanti kita kulik tentang ini. Ya. Bisa jadi. Silahkan tanya ke pembalap lagi. Sedikit lagi, Ya, Bang Wawan. boleh.
Nah, apakah ini Bang Wawan, kan kami ketahui kalau untuk daerah kita ini baru Bang Wawan lah yang sempat kemarin melancong ke Mandalika ya. Nah, ada ndak kira-kira itu karena terobsesi setelah melihat Mandalika hingga memang ini hasrat untuk membangun sirkuit sehingga hari ini ada kejuaraan. Kalau berkaca di Mandalika kita nggak mampu. Tidak mampu ya. Tidak mampu ya. Tetapi jangan bilang tidak mampu dulu. Kita mampu mencontoh saja. Mencontoh dia punya sistem SOP. SOP-nya. Ya. Jadi di mana ya, kalau di luar negeri kayak di F1 ya, saya nonton kemarin itu kan di balkon-balkon hotel di Singapura. Terus kalau yang Mandalika itu saya contoh cara parkir, penataan, ya kan, menyiapkan warung untuk sekian ramai manusia. Itu yang saya pelajari. Sarana pendukungnya lah. Sarana pendukung, betul sekali. Karena di kasus saya nonton di Superbike tuh ada ceritanya. Dia hari pertama kita nggak boleh bawa minuman lah, makanan, nggak taunya di dalam hancur. Nah, saya nggak mau di sini. Jadi itu yang jadi satu pelajaran saya. Sebenarnya SOP yang hari ini di Mitra Lembatung Park itu sebenarnya paling bagus saya olah. Kenapa saya bilang paling bagus? Mobil dilarang masuk. Iya. Cuman mobil pembalap, itu pun daerah belakang. Yang ada boleh berkeliaran motor panitia bagian mengambil uang. Sebenarnya yang saya izinkan sama ambulan saja. Yang lain tidak boleh. Ternyata hari ini luar biasa, habis di jalan tuh, kecewa besar saya. Terus terang saja saya kecewa. Ya? Bukannya kecolongan. Macam mana ya ceritanya tuh? Nggak nyambung kali kita cerita SOP kita tuh nggak connect. Kan terjadi waktu begitu keluar macet. Itu yang kita tidak inginkan. Padahal sudah kita arahkan untuk parkir mundur pantat, parkir mundur pantat. Dalam artian dia mau keluar langsung ces gitu keluar. Karena pengalaman saya nonton di mana-mana itu begitu selesai pasti macet. Jakarta aja sampai macet. Saya keluar dari Ancol Formula E macet. Itu masalah di situ. Karena keluar harus mundur dulu. Harus mundur. Itu manusia loh. Ini manusia nih kita cerita, bukan kendaraan. Bang Jason, maaf. Itu manusia keluar tuh udah kayak apa itu. Jadi saya tuh kalau areal kita anggaplah itu kurang lebih 300 meter aja, yang kecil itu 300 meter. Kalau di luar itu kiloan kita jalan kaki. Kalau terjadi ada apa-apa, evakuasi gimana coba? Ya kan? Dia nggak mikirnya ke situ. Mau yang wah cepat parkir, asik nonton, udah. Begitu pulang mau buru-buru. Enak bener ya, nggak mikirin yang lain. Kalau hal terjadi yang di tengahnya gitu. Nah ini Bang ya. Jadi cukup situ aja keluhan saya. Lanjut ke pembalap saya. Nah, ini untuk pembalap saya ini punya bos, konconya saya, namanya Bang Ujang. Ada di sini? Ada. Sebentar di sini, kita ya? minta undangan juga. Tapi Bang Wawan masih di sini atau Masih gabung boleh kita. Stay ya, tetap stay di sini lah kita. baik sahabat Aeropas News, kali ini kami sudah mendapat beberapa keterangan dari Bang Wawan selaku owner sirkuit. Berikutnya mungkin nanti akan dilanjutkan dengan crosser kita dari Jawa. Nanti akan ditanya rekan saya Gatot Susilo. Mungkin silakan. Silakan. Untuk Mas Bayu, Ya, Mas siap. Bayu Seto 06 ya. Ya, betul. Wah, saya ngikuti itu media-media sosialnya tuh wah keren. Latihannya dan sebagainya. Ini kalau boleh bertanya-tanya ini Mas Bayu ini dari usia berapa nih? Mulai megang roda 2 tuh di atas lumpur. Kalau secara usia mungkin kalau nggak salah tuh waktu kelas SD kelas 6 itu Iya, udah kelas belajar naik motor, main ke sana ke sini gitu. Berarti dari SD kelas 6 kelas ya? 6 ya. Dari Secara SD kelas 6. Berarti udah berapa lama ya?
Udah SD kelas 6. lumayan lama kan. Puluhan Puluhan tahun ya. puluhan tahun bisa dibilang puluhan tahun. Pantes ya standingnya itu udah benar-benar mau Jumping, nabrak. jumping. Jumpingnya Jumpingnya, tuh ya. udah kayak nabrak itu garis finish ya. Keren. Jadi kalau di Kalimantan nih khususnya ya. Kalau di Kalimantan nih sudah berapa kali kejuaraan aja nih yang diikuti nih? Kalau di Secara keseluruhan ya? keseluruhan mungkin waduh susah dihitung itu. Banyak ya? Banyak saya banyak. Waduh, banyak ternyata. Biasa main sudah berarti. Biasa main Iya. benar-benar biasa, benar-benar gati ini. Sekarang jadi bintang tamu lagi kan di Eropa. Sekarang jadi bintang tamu Betul, lagi betul. di Aeropas News. Ini ngomong-ngomong banyak loh fansnya nih, walaupun baru di Aeropas nih Iya. ya, kecamatan Aeropas nih, tapi Makasih. fansnya udah banyak ya. Karena lewat ditepukin dulu Karena ya, disolak sekali terus. lewat tuh ibu-ibu, Ibu, mbak-mbak, pada heboh wah semua ya. heboh pokoknya keren. Terus ngasih lumpur rata lagi. Keren. Mantap. Ngasih lumpurnya rata. Terus sekarang Mas Bayu nih usianya berapa nih? Usia sekarang 24 tahun. 24 tahun. 18 tahun. Ya, Ya, kemungkinan 19 tahun. Berarti kurang lebihnya 18 tahun. Betul. Wah, benar-benar udah lama ya. Lumayan cukup lama. Kalau tadi Mas Bayu nih ketika race ya, itu apa sih yang jadi kendala Mas Bayu itu untuk sirkuit topik pun ada di sini juga. sirkuit kita Pak Bang Bawan sirkuit kita Mitra Lembah Tumpak. Mitra Lembah Lembah Tumpak. Tumpak, ya. Apa sih kira-kira ada nggak kendalanya di apanya waktu di tikungannya kurang apa gitu? Kalau menurut pandangan seorang crosser? Untuk layoutnya sirkuit itu sudah memadai. Nah, untuk handicapnya, untuk tikungannya sudah memadai. Cuman ada beberapa titik yang bisa dievaluasi buat kedepannya. Mungkin untuk belokan beremnya itu terlalu tegak dan untuk pembatas kanan kirinya itu terlalu sempit. Jadi semisal ini ada pembalap yang curang kan bisa aja kan kita nggak tahu Pak. Pembalap pasti kan ada Kemungkinan lah, ya. strateginya kan. Bisa aja dimotong putar balik. Soalnya apa? Itu untuk jarak antara sirkuit belokan 1 ke 2 itu terlalu mepet. Nah, gitu seperti itu. Mungkin itu nanti bisa dievaluasi untuk MS selanjutnya mungkin. Oke, siap. PR. Betul. Tapi secara keseluruhan di luar itu dah Sudah bagus dan Bagus ya? ini mungkin bisa dibilang dari segi penontonnya untuk pit crew-nya dia udah ada tempat sendiri. Jadi nggak ada penonton masuk, pit crew masuk ke area sirkuit. Nah, itu yang sangat-sangat dilarang dan membahayakan para pembalap. Ini sangat bisa digarisbawahi, ini sangat tertib untuk event kali ini, minggu ini. kira-kira nih Mas Bayu nih targetnya nih apa nih? Cuma piagam, piala atau motor? Mungkin kalau kedepannya kan ini untuk event kali ini kan kita seri untuk seri iya, 1, benar 2, sekali. 3 dan untuk seri pertama ini saya berada di titik poin tertinggi di kelas pro. Saat ini ya, poin Ya saat tertinggi ini kelas ini pro. Mungkin untuk kedepannya ya tetap kita harus punya target. Salah satunya kita harus gimana cara kita mendapatkan juara umum. Dan yang kedua mungkin memperluas pengalaman saya. Bisa kenal sama owner sana, owner sini, mungkin bisa menambah wawasan saya untuk kedepannya. Bukan masalah soal balap, mungkin bisa soal bisnis juga. Seperti itu. Banyak ya. Bisa dibicarakan. Ya, bisa dibicarakan seperti itu. Kalau masalah ini, masalah apa ya? Pesaing lah ya, mungkin bisa dibilang pesaing di land tuh siapa yang terberat tuh? Banyak untuk Belum main tuh udah, wah ini gitu. bahaya nih yang ini. Kepikiran mungkin ya. Oh, Banyak untuk di Kalimantan tuh salah satunya ya dari dulu itu mungkin ada Taufik Akbar, Giancarlo, Ma'ruf itu mungkin jadi rival-rival yang perlu dikuati lagi lah untuk saya pribadi. Oh pasti ini sudah lama nggak ketemu, mungkin udah nyiapin. Oh ya ini udah ada mau balapan, mungkin aku harus latihan atau mungkin udah punya strategi lah mungkin masing-masing lah. Masing-masing Seperti ya. itu ya betul. kalau enggak Mas Ma'ruf tuh apa pernah ketemu res bareng sama Mas di tingkat nasional sama Mas Bayu? Kalau di Jawa tuh dulu dia tuh di Jawa tuh hampir lama, cukup lama tuh. Hampir lama, Dia kuliah sama balapan tuh hampir lama, cuman dulu kita masih pemula. Oh masih Ya, pemula. satu tingkatan, cuman kita main kelas pemula aja dulu.
belum. Jadi pernah satu ras di Jawa Pernah, itu? pernah. Oh, berarti memang Udah lama. Udah lama ya, Udah bersaing lama. di atas Ya. roda dua dan berlumpur itu udah lama. Udah lama, Bukan cuma betul. saat ini Berarti ya. keren ya. Berarti Keren. Ya bisa dibilang nostalgia ini Ya, ketemu lagi, nostalgia, ketemu betul. lagi. Reuni. Betul. Dan masing-masing tuh mungkin ada perasaan, wah si Bayu, wah si Ah, Farel itu gitu ya. pasti, Ya. pasti itu. Apa nih yang mau kita tambahkan nih Pak Jansen? Kita kulik nih dari seorang Bayu Seto. crosser Bayu Seto 06 nih. Siap. Bukan main fansnya di Aeropas. Kecamatan Aeropas nih, bukan main. Nggak sia-sia benar. Jadi bintang tamu. Jadi bintang tamu. Jadi bintang tamu. Jadi kita. artis deh. Jadi artis. Seri 1 jadi artis. Ya, Jadi ya, artis. alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan sampai selanjutnya. Amin. Masih Mudah-mudahan jadi jadi artis terus. sampai selanjutnya. Amin. Baik, Mas Bayu. Siapa? Kalau penampilan Mas Bayu sore hari ini memang sudah tidak diragukan lagi lah. Iya. Banyak yang memberi support saya lihat tadi. Banyak fan-nya kalau saya merasa. Ya. Nah, Mas Bayu, mungkin ada closing statement atau pesan-pesan kepada pembalap-pembalap kita di Eropas. Mudah-mudahan mereka termotivasi dengan melihat penampilan Mas Bayu pada sore hari ini. Bolehlah kasih pesan Oh, iya. ke mereka. Nah, untuk mungkin di area Kalbar ya. Mungkin khususnya di Khususnya Aeropas Aeropas. ya. Seharusnya kita bisa lebih berpikir lagi untuk kedepannya. Terkadang jarang-jarang setiap pulau, setiap kecamatan itu mempunyai wadah sirkuit untuk bisa jadikan latihan. Nah, seharusnya itu bisa jadi poin untuk di wilayah tersebut. khususnya di Eropa Ya, sini, betul sekali. Untuknya contoh kita dengan giat latihan, kita disiplin latihan dan fisik untuk menyiapkan mungkin event selanjutnya. Itu sudah poin penuh baratnya untuk Kecamatan Aeropas ini diwadahi sirkuit bertaraf nasional ya. Untuk sirkuitnya juga safety. Ya, tidak kembali lagi buat teman-teman khususnya di Kalbar lebih semangat lagi untuk berkompetisi di balap motor, karena bukan hari ini sama besok, pasti kedepannya akan tumbuh lagi kejuaraan yang nasional dan pembalap-pembalap yang bibit-bibitnya mungkin dari mini moto, dari motor kecil-kecil, itu pasti akan jadi pembalap bagus jika disediain sirkuit seperti di sini. Betul. Dengan semangat yang tinggi pokoknya. Oh iya. Saya tidak banyak yang saya minta sama warga saya sendiri, sama bubuhan aku sendiri, ya keluarga saya sendiri juga, Aeropas, Ibul dan seputarannya. Bantu aja lah saya. Saya kerjakan tetap nilai yang positif. Untuk kita juga, bukan untuk orang. Itu saja yang saya minta. Artinya Bantu saya, dukung saya. Gitu saja. Tidak akan merugikan kalian satu rupiah pun. Sini saja. Oke, terima kasih Bang Wawan Sama-sama. atas semua yang telah diberikan kepada kami. Mudah-mudahan apa yang Bang Wawan buat hari ini bermanfaat Amin. untuk Amin. selanjutnya. Amin. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Mas Bayu. Terima kasih, Pak. Semoga semakin berprestasi. Amin. Terima kasih banyak.